Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Immanuel Tohab akan menjelaskan sedikit mengenai jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah komunikasi keamanan. Baik, masuk ke pertanyaan pertama. Di sini saya menjawab bahwasanya dikutip dari laman Cybertrade dijelaskan bahwa pengertian attack vector merupakan sebuah sarana yang dilakukan atau yang dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan untuk menembus sebuah jaringan sistem guna melancarkan perbuatan jahat tersebut. Nah, apabila dikorelasikan pada kasus ini, pertas sang pelaku kejahatan atau pertas ini memanfaatkan salah satu sumber daya manusia yang bekerja di Kementerian Kesehatan. Dia melakukan sebuah eksploitasi untuk mendapatkan sebuah akses ke komputer lokal Kementerian Kesehatan. Nah, di sini saya membaca pada sebuah interview yang dilakukan antara sang wartawan Cybertrade dengan pelaku peretas dalam media Telegram. Di sini sang wartawan bertanya kepada sang pelaku, apa yang Anda gunakan? Apakah dengan teknik malware atau social engineering? Nah, di sini sang peretas membenarkan hal tersebut, tidak menjawab malware atau social engineering yang digunakan, tetapi di sini sang peretas hanya mengiyakan bahwasannya dia melakukan hal tersebut. Nah, dalam case ini dia tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana ia bisa menembus server Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya selain attack vector, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vulnerabilities atau kerentanan. Ini merupakan sebuah kelemahan yang terdapat pada sebuah program perangkat lunak yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh sang pelaku tindak kejahatan. Nah, di sini saya menemukan suatu bukti bagaimana si tindak pelaku kejahatan dapat menembus server Kementerian Kesehatan. Nah, di sini terbukti bahwasanya si pelaku peretasan ini mengaku pihak Kementerian Kesehatan telah menemukan yang disebut dengan My Magic. Saya kurang tahu apa itu yang disebutkan oleh My Magic, entah si pelaku peretas ini sudah dapat menembus sistem server dari Kementerian Kesehatan dengan virus atau malware atau segala macam. Nah, di sini dia mengatakan bahwa pihak Kementerian Kesehatan sudah menemukan My Magic dan memotong akses saya. Nah, di sini berarti saya berpikir bahwa si pelaku peretas ini sudah menemukan titik lemah dari sistem pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan yang disebutkan, yaitu vulnerabilities atau kerentanan. Nah, di situ pelaku peretasan menurut saya ya sudah menemukan titik lemah dari sistem Kementerian Kesehatan tersebut. Baik, masuk ke nomor 2. Di sini saya menjelaskan menurut Wikipedia, rekayasa sosial atau yang dikenal sebagai social engineering merupakan sebuah manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah aksi kejahatan. Nah, konsentrasi dalam metode ini merupakan manusia yang menjadi titik terlemah dari sebuah sistem komputerisasi. Ya, yang kita tahu bahwasanya setiap sistem komputerisasi, mau itu dari perangkat lunak, software atau hardware segala macam, nah menurut saya di sini manusialah yang menjadi sebuah developnya, seorang develop yang membangun rancangan itu semua. Nah, di sini di social engineering menjelaskan bahwa manusia inilah yang menjadi titik terlemah ketika komputerisasi ini
manusialah menjadi titik terlemah dalam sistem komputerisasi. Nah, dalam kasus ini apabila dikorelasikan, sang peretas itu memanfaatkan salah satu pegawai dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini ada kesamaan. Sang peretas ini memanfaatkan salah satu pegawai, dan yang dijelaskan pada pengertian social engineering ini adalah ketika sistem komputerisasi adalah titik terlemahnya adalah manusia. Nah, di sini ada sebuah kesinambungan bahwasanya titik terlemahnya adalah sama-sama manusia. Ketika sang peretas memanfaatkan staf pegawai Kementerian Kesehatan, dan pada penjelasan social engineering di sini juga menjelaskan bahwa titik terlemah dari sistem komputerisasi adalah manusia. Nah, di sini ada kesamaan. Jadi menurut saya kesamaan antara rekayasa sosial dengan social engineering terletak pada pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, dalam kasus ini ketika salah satu staf tersebut dieksploitasi, lalu dieksploitasi selama 4 bulan kurang lebih dalam wawancara tersebut, dan peretas ini berhasil mendapatkan akses dengan mungkin memasukkan yang disebut dengan magic, lalu mengambil data korban pasien dari seluruh rumah sakit yang disimpan pada data Kementerian Kesehatan. Mungkin seperti itu kurang lebih yang saya mengerti. Lalu dari data ini sang peretas ini menjual dengan harga yang cukup tinggi untuk ke perseorangan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor 3, di sini saya menjelaskan saya sepakat dengan adanya konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber. Karena rekayasa sosial ini berfokus pada manusia yang menjadi titik terlemah pada keamanan perangkat lunak. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap orang di era ini masing-masing memiliki sebuah perangkat, yang dimana perangkat ini berguna untuk menyimpan data pribadi, privasi, dan segala macamnya. Nah, pada kasus ini, baik, saya lanjut. Mungkin di sini saya menjelaskan sedikit bahwasanya tidak hanya perorangan, dan di sini beberapa instansi pun menurut saya beberapa instansi maupun perusahaan itu banyak menyimpan data-data pribadi dan privasi seseorang. Contohnya seperti perusahaan pun sudah sangat dipastikan menyimpan beberapa data pribadi dari para pegawainya atau para pekerjanya. Nah, di sini ketika saya membaca penjelasan mengenai rekayasa sosial atau social engineering, teori yang saya ambil untuk dikorelasikan dengan konsep rekayasa sosial yaitu teori inokulasi. Nah, teori inokulasi ini adalah menurut ensiklopedia merupakan komunikasi sosial yang menjelaskan bagaimana suatu sikap atau keyakinan dapat dilindungi dari persuasi atau pengaruh terhadap ancaman. Nah, mengapa saya mengambil teori ini? Jadi menurut saya ketika seseorang dipersuasi untuk diminta data pribadinya ataupun diminta, seperti contoh dalam dunia media sosial, beberapa orang seringkali meminta atau mengkepo soal password media sosial orang lain gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita menghindari ketika adanya persuasi tersebut, nah di situ ada gambling antara keamanan kita terjaga atau tidak terjaga. Apabila kita menolak persuasi tersebut, keamanan kita akan terjaga. Namun menurut saya apabila kita menerimanya dan kita memberikan data pribadi kita seperti password atau segala macam, nah di sini keamanan kita terancam, karena belum tentu
ketika orang tersebut memintanya. Baik, saya lanjut. Karena menurut saya ketika seseorang lain meminta data tersebut, kita belum mengetahui bahwasanya orang ini benar-benar menggunakan data kita secara benar dan tidak dipergunakan untuk hal yang aneh-aneh, atau justru mereka malah menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang tidak sangat kita inginkan gitu loh, seperti menjual data pribadi kita yang dilakukan oleh sang peretas data Kementerian Sosial. Dan seperti contoh lagi, misalnya meminta password gitu kan, dia membaca isi pesan pribadi kita, dan apabila kita memiliki pesan pribadi yang menurut saya ya yang kurang senonoh atau yang tidak baik gitu dalam kemanusiaan, nah ini impactnya akan mungkin beberapa orang yang menjadi korban ini namanya akan kurang baik gitu loh, ketika sang pelaku yang meminta password ini menyebarkan isu tersebut. Jadi saya mengambil teori inokulasi ini sebagai bentuk korelasi antara konsep rekayasa sosial atau social engineering dengan teori inokulasi. Jadi apabila kita menghindari persuasi dari orang lain tersebut, maka kita akan merasa aman, lebih aman dari ancaman-ancaman gitu loh. Jadi masuk ke rekayasa sosial yang dimana manusia menjadi titik terlemah pada sistem komputerisasi. Inokulasi ini membahas tentang bagaimana seseorang mempersuasi untuk mengetahui data pribadi kita. Jadi inokulasi itu membahas tentang persuasi sebuah bentuk komunikasi persuasi antara manusia dengan manusia, sedangkan social engineering ini membahas tentang titik terlemah dari sebuah sistem komputerisasi adalah manusia. Jadi ya menurut saya kedua ini saling berkesinambungan dan berkorelasi. Lanjut ke nomor terakhir, mengenai hal yang menarik untuk dibahas. Di sini saya membahas dalam kasus ini seharusnya sebuah instansi besar seperti Kementerian Kesehatan sadar akan pentingnya menjaga data privasi korban dan pasien yang ditangani oleh beberapa rumah sakit atau vendor yang terlibat. Nah, di sini saya sadar bahwasanya pihak Kementerian Kesehatan pasti sangat sadar akan pentingnya menjaga privasi. Namun dalam penjelasan saya kali ini, saya lebih memfokuskan ketika Kementerian Kesehatan sudah tercelah gitu, terbobol data pasiennya yang hingga ratusan gigabyte tersebut. Nah, di sini seharusnya ada evaluasi oleh tim yang mengatur mengenai komputerisasinya dan tim keamanannya. Jadi di sini dua pihak ini berkesinambungan untuk menggali bagaimana untuk mengembangkan sistem keamanan dari komputerisasi Kementerian Kesehatan tersebut. Karena di sini menurut saya ketika mereka mengembangkan sistem keamanan tersebut, maka sang pelaku kejahatan pun akan mengembangkan bagaimana mereka bisa menembus sistem-sistem yang ada gitu loh. Seperti mungkin bisa mengembangkan virus atau mengembangkan sistem-sistem malware, kurang lebih seperti itu. Mereka akan terus saling berkembang, dan di sini saya memfokuskan pada mereka tim yang terlibat seperti tim IT atau tim keamanan akan lebih menganalisis bagaimana mereka bisa membuat keamanan yang lebih dari perkiraan sang pelaku gitu. Misalnya ketika perkembangan si pelaku ini sudah mulai dikembangkan, nah tim IT atau tim keamanan ini
menganalisis bagaimana bahwa sistem-sistem ini tidak akan tertembus oleh apabila virus ini dimasukkan atau virus ini dimasukkan. Nah, di situ fokus penjelasan saya di nomor 4. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan UAS saya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.